Halo sahabat semua, salam jumpa kembali. Adu opini antara pengacara Rosulyo yaitu Ahmad Kosin dengan Ade Darmawan, Sekjen Paradi Bersatu, sangat seru. Seperti apa perdebatan mereka? Yuk kita saksikan video berikut ini. Sebenarnya kalau berbicara mengenai timeline-nya, nantinya akan seperti apa nih? Apakah memang uji lab for independen dulu, atau memang ahli-ahli, termasuk katanya ada Rocky Gerung juga yang menjadi ahli yang meringankan? Kalau yang menjadi patokan itu adalah permohonan yang kami ajukan, ya semestinya ahli dulu, baru lab for independen. Tetapi prosedurnya tidak selalu sesuai dengan apa yang kami mohonkan. Misalnya kemarin kami ajukan gelar perkara khusus dan ahli. Sebenarnya ahli dulu yang kami ajukan dengan saksi yang meringankan, karena kita sonding saat BAP. Ternyata kebijakan penyidik didahulukan gelar perkara khusus begitu. Dan hari ini kita juga tidak tahu apakah didahulukan pemeriksaan ahli atau laboratorium forensik independen, atau mungkin juga bisa jadi paralel, karena ini kan bisa jalan yang sifatnya bisa bareng-bareng tapi kewenangannya kan beda-beda begitu. Tapi saya ingin tegaskan begini, statement-statement saudara Joko Widodo itu kita harus perhatikan secara rinci, karena ada sesuatu yang disesatkan seolah-olah urusan ijazah ini terkait bukti ya, otoritasnya masih di saudara Joko Widodo, padahal bukti ini sudah disita polisi. Dan kewenangan untuk menunjukkan nanti adalah kewenangan jaksa di persidangan. Berarti kalau dibilang dari ijazah SD ditunjukkan di pengadilan, nggak ada urusannya, udah nggak ada urusannya. Kenapa? Karena kewenangan untuk membuktikan perkara pidana itu ada pada negara yang diwakili polisi saat penyidikan, jaksa saat penuntutan. Bagaimana posisi Jokowi? Dia nanti hanya diambil keterangan sebagai saksi pelapor dalam perkara ini. Lalu pertanyaan, apakah dia menjadi saksi pelapor selaku korban? Tergantung. Kalau nanti ternyata ijazah itu dibuktikan oleh pengadilan yang ingkrah bahwa bukti itu yakni ijazah ini palsu, maka dia bukan korban, pelaku. Nah, tetapi kalau ternyata berbeda, maka ada fitnah dan pencemaran. Nah, hari ini saya lihat fokusnya tidak sedang fokus ya membuktikan bahwa punya Joko Widodo itu asli atau tidak, tapi dia sedang membangun narasi seolah-olah dia korban, flag victim, dan berusaha membangun narasi seolah-olah dia sosok yang bijak, walaupun nggak bijak-bijak amat karena masih mendendam kepada 3 orang. Yang lainnya dimaafin, yang 3 masih dendam nih. Jokowi memang negarawan kok. Belum dibuktikan siapa yang salah. Pertama, belum dibuktikan siapa yang salah. Kedua, tidak ada satupun yang meminta maaf. Kalau ada yang meminta maaf, baru orang merespon akan saya pertimbangkan. Ini seperti apa? Uang legan golek momongan atau apa? Istilahnya kemajon. Nah, kemajonnya Jokowi terlalu ke depan gitu, prematur ngomong masalah memaafkan itu prematur. Kagak ada yang minta maaf, ngapain ini? Nggak ada gula, nggak ada hujan, nggak ada angin, kira-kira begitu. Tiba-tiba ngomongin permaafan. Saya menduga kuat ini adalah wujud ketakutan saudara Joko Widodo kalau masuk ke pengadilan, sehingga berusaha bernarasi agar ada minta maaf damai dan dihentikan. Ada ketakutannya. Jadi gini ya, saya sampaikan bahwa yang mungkin beredar, yang dilihat Bapak Insinyur Joko Widodo itu adalah pernyataan-pernyataan dari pengacara Bang Egy Sujana. Ini kan berbeda nih, ya. Di situ memang ada beberapa saya lihat di media sosial, Ibu Eli dan Eti itu banyak mengunggah, ya, bahwa sudah melihat, terus kemudian ada kemungkinan meminta maaf dan lain-lain sebagainya. Tetapi Pak Jokowi tidak pernah untuk menawarkan itu. Dia hanya merespon pertanyaan. Itu dulu yang paling penting. Biar kita nggak dikatakan lagi playing victim nih sama Bung Kosi gitu loh. Respon prematur terlalu cepat, nggak ada yang minta maaf. Orang bertanya. Namanya pertanyaan kan dijawab. Beda kalau saya bilang gini. Yang mau minta maaf saya akan maafkan. Nah, itu beda. Ini tidak. Jadi menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan, terus kemudian ditambah dengan pengacara Bang Egy juga ada niatan ke arah situ. Sehingga mungkin ya makanya tidak semua kan. Kenapa tidak semua? Karena seperti itu. Nah, memang di dalam hukum pidana ya jelas bahwa masing-masing yang bertanggung jawab, individual, ya kan? Individu. Jadi individu masing-masing. Jadi kalaupun ada yang dimaafkan dan ada pun tidak, itu kan hak kembali kepada Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau dari sisi Pak Jokowi, ini ngeliatnya apa sih? Apakah memang ada yang sengaja membuat agenda politik sehingga reputasinya Pak Jokowi ini jelek? Oh ya atau pasti. turun atau gimana sih? Itu udah pasti. Jadi gas terus sampai bagaimana di downgrade-nya beliau, bagaimana beliau supaya tidak lagi, ya karena masih ada wapres kan. Nah, gitu loh. Jadi bagaimana mendowngrade itu semua.
Intinya bahwa ini adalah fitnah keji yang memang harus maju ke dalam Oke. proses hukum Bang, dan sampai ke pengadilan. Tanggapannya tadi pengajuan ke uji lab forensik independen, setuju aja ya Bang ya? Kalau memang yang berwenang Hmm. memutuskan akan melakukan uji forensik lagi, why not? Kita tidak pernah ragu dan kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena memang asli. Tapi Mau kalau- dibawa kemana aja pasti asli. Kalau dari keinginan Pak Jokowi sendiri, kan tidak ada maaf untuk 3 orang ini. Jadi 3 orang ini dari sisi Pak Jokowi ingin sampai status tersangka sudah. Ya. Sampai mana ujungnya? Ya sampai masuk. Pidana? Kalau saya sih sampai masuk aja. Kenapa mesti harus bertanggung jawab dong? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu baru lagi gentleman gitu loh. Makanya ini Iya juga kan sebenarnya harus gentleman. strategi kubu Jokowi untuk memecah belah para terlapor. Seolah-olah yang lainnya bisa dihentikan, hanya 3 yang lanjut. Padahal kalau dalam satu LP, yang nggak bisa, Nggak bisa yang ya? lainnya, kecuali dicabut oleh Jokowi. Semua selesai. Maju ya maju semua. Dan tadi saya sebut kenapa ini prematur, karena di dalam proses pembuktian, alasan maaf atau tidak memaafkan hanya menjadi alasan yang meringankan, yang menjadi pertimbangan hakim. Kapan itu disampaikan? Nanti saat di persidangan. Saat kapan? Saat memang setelah bukti diperiksa ada orang yang terbukti salah dan orang itu kemudian mengajukan permohonan maaf atas kesalahannya dan pihak yang kemudian dimintai permaafan tadi memaafkan. Kan ini belum ke sana. Tapi itu menjawab pertanyaan Bagaimana? saja sebenarnya, Pak. Bagaimana Iya. contoh? Bagaimana kalau ternyata nanti memang yang salah Jokowi? Kan yang harus minta maaf Jokowi. Tetapi saya tegaskan, kalau Jokowi yang salah dan minta maaf kepada Roy Suryo, Ya. klien kami menyatakan tidak berwenang. Karena urusan ijazah ini adalah urusan seluruh Ini rakyat. tak boleh Karena balik. pernah Tak digunakan boleh balik ini. untuk Tak menjadi boleh balik. presiden 2 Tak boleh periode. balik. Jadi Oke. kalau minta Korban maaf, minta mau maaf kepada dijadikan seluruh rakyat, begitu korban loh. mau dijadikan Kan belum pelaku, ada sekarang pelaku siapa mau yang dijadikan menjadi korban korban kan atau tidak. lucu Belum ada gitu loh. putusan. Iya, justru Gitu. itu. Tetapi kan kita kan pelapor. Pelapor adalah pasti Lah, korban di Mabes gitu loh. Polri kita juga pelapor, tapi Iya. kenapa Mabes Polri menghentikan kasus kita dan melanjutkan Karena kasus memang sudah Joko diuji Widodo? lab, Dan Bang. kenapa Dan itu dalam ada kasus kan Bang mau ada uji lab lagi, independen, Bang. Nah, justru udah 2 kali diuji tetap sama kan hasilnya. Ya, Mau Nah, diuji itu kan sekali Polri lagi semua sama yang uji. Ya. Nah, kalau yang menguji itu adalah pihak yang sama, apa yang mau kita harapkan berbeda Insya dari otoritas Allah, yang sama? insya Bang Fauzi, Allah apa yang terjadi? sama. Apa yang terjadi kalau misalnya hasilnya ternyata tidak identik, tidak otentik begitu? Bang Apa Fauzi. yang terjadi? Atau Langkah sebaliknya, apa yang terjadi jika kasus Joshua Huta Barat berulang di kasus ini? Ternyata hasil lab independen itu menyatakan barang itu bermasalah. Ya. Kertasnya bermasalah, foto itu bermasalah, foto itu disimpulkan tidak identik dengan foto Joko Widodo. Apa yang terjadi? Jadi jangan Proses pengadilan juga prematur. tetap lanjut kan? Ya, tetap lanjut lah. Tidak akan bisa Jadi tidak ada berandai-andai. Sesuatu fuslap itu tidak bisa berandai-andai. Sekali dia kebenaran itu terungkap, Ya. tetap seperti itu. Tidak Problemnya bisa dirubah-rubah itu. Problemnya Mau adalah alatnya sama, alat otoritas. tinta sama, tes kertas sama. Otoritas yang kita Mas, otoritas, otoritas yang ditekan. Jadi sehebat apapun ilmu, teknologi, peralatan, kalau otoritasnya tidak amanah, ya hasilnya tidak bisa dipercaya. Kita Dan harus kita mempercayai menyampaikan institusi, itu Pak Kosi. bukan karena tidak ada dasar, prosedurnya Kosi sudah ini- ada. Tapi semua Terlalu request skeptis dari dengan Roy Suryo CS polisi. dikabulkan loh oleh pihak kepolisian. Sampai hari ini belum kan kan? gelar perkara khusus, kemudian ahli yang meringankan dan lain sebagainya itu dikabulkan oleh pihak kepolisian. Dikabulkan kan karena memang aturan mengatur itu. Iya. Misalkan gelar perkara khusus, aturannya kan dari polisi, Mas bukan Kosi kita selalu bikin speech- aturan, speechless. ya kan? Yang Iya. hari ini yang harus kita lakukan itu adalah apakah benar uji lab forensik dari Polri itu benar setelah kita ajukan independen, Ya. ya kan? Nah, kalau independennya ini sudah diadakan, barulah kita bawa ke pengadilan. Kalau ini tidak masih tidak ada proses. uji lapor independen bagaimana Iya. dari Kalau pihak kepolisian? subjektivitas berarti Kalau memang tidak setuju. kekuasaan dipinjam oleh Jokowi untuk menghukum Nah, anak itu bangsa speechless. yang sedang Itu yang selalu melakukan terjadi. uji terhadap dokumen Tidak itu percaya. berkaitan dengan kebijakan publik. Iya kan? Hari ini harus kita Gimana, tegaskan. Bang Ade? Selalu Banyak tidak kebijakan di percaya. era Jokowi yang hari ini berimbas sampai dengan puslap hari ini. kita yang sebenarnya sudah mendapat sertifikasi yang luar biasa sekali, bahkan diakui oleh Asia. Iya kan? Ya kalau kita Nah, percaya ini tentu yang- kasus Joshua Huta Barat gak akan terungkap ke publik begitu. Ya, jadi itu kan gini, anomali yang harus jadi presiden bukan juga, persoalan bukan masalah uji percaya atau puslapnya. tidak. Uji puslapnya benar, pelurunya di mana. Cuman adegannya itu yang di Enggak. Hasilnya itu ya Ini yang- tembakannya yang- dari jauh. Sementara uji forensik Oke, dari kalau udah ternyata dekat. Bang Kosi, Itu kalau karena ternyata uji hasilnya forensik sama saja juga, begitu, Bang gimana? Kosi. Kalau hasilnya ternyata oke, uji lapor independen. Ternyata hasilnya sama saja. Dikatakan memang Kita belum bisa berandai-andai, kan kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa. Makanya jangan Insya berandai-andai Allah memberikan sama. maaf. Wong belum ada yang minta maaf, belum ada yang Insya salah. Allah sama. Kecuali kalau saudara Joko Widodo yang sudah terbukti bikin gaduh dengan menahan ijazahnya lama tidak mau ditunjukkan dan seluruh rakyat terbelah, ya
Kecuali maaf, ijazah kepada yang bukan kepada diuji Roy Suryo, fotokopian dari yang dipegang Roy Suryo Ternyata- pasti beda. Tetapi ternyata kalau masih fotonya analognya, ya sama. Begini loh, Tapi hasilnya. tadi sudah dikonfirmasi, sudah dilihat bentuknya sama dengan Iya, fotonya gitu. sama. Kalau yang diuji kertas yang dibawa-bawa oleh Roy Suryo CS, Iya. Yang itu paling pasti penting beda. itu Tetapi yang kalau tidak ada di membuat kota, percaya publik itu sama. ijazah Jokowi adalah foto. Pasti sama. Sekali lagi foto itu masyarakat tidak percaya itu Ini foto sekarang Jokowi. foto, beralih ke foto lagi. Dan foto itulah yang ternyata ada yang kami lihat. Maka Itu harus yang diuji jadi- lagi. Antara- Sampai ada antara- masyarakat bilang ini Pak ini Polisi bukan gimana sih bibirnya. dua Baik, foto baik. berbeda kok Ini dianggap bukan sama bibirnya. identik. Semuanya lah. Semua pihak ini punya argumen masing-masing ya, tapi kita nantikan akan ujungnya seperti apa, sampaikah di pengadilan dan nantinya apakah benar ini Kita tunggu hasil ijazah lab asli? independen. Nah, Tetap sama. Oke. Baik. Terima kasih. tidak ada maaf bagi Jokowi. Kami tidak mau memaafkan. Karena memang bersalah dia. Padahal dia yang pelaku. Iya, waktunya sayangnya Baik, terbatas ya, Bapak. Terima kasih Aduh. banyak. Sama-sama. Kita akan tunggu Terima bagaimana kasih. perkembangan kasus Salaman dulu berikutnya. dong di. Oke. Nah, ini kan enak dipandang. Ya, jadi sahabat, apakah percaya bahwa Pak Jokowi takut kalau masuk pengadilan dan takut kalah? Sama sekali tidak, saya yakin. Karena Pak Jokowi jelas punya ijazah asli dan didukung oleh teman-teman kuliah dia semua. Jadi kelihatan sekali bahwa pengacara ini coba membangun opini, ya beralasan siapa tahu Prabowo lihat, karena kalau Prabowo sudah mulai gerah karena kasus ini terus dimainkan di semua media, maka harapannya kan Pak Prabowo menghentikan perkara ini. Tapi tidak semudah itu, karena Pak Prabowo tetap minta nasihat dari Pak Jokowi. Jadi saya pikir kasus ini tetap berlanjut sampai ke pengadilan. Mau ada uji lapor pembanding silakan, tapi hasilnya pasti sama, yaitu bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Jadi karena mereka tahu bahwa cepat atau lambat Roy Suryo dan teman-teman akan masuk penjara, maka semua upaya coba dimainkan. Jadi yang benar coba dibuat jadi salah, yang salah dibuat jadi benar, yang tersangka dibikin jadi seolah playing victim, bahwa ada kriminalisasi, dan seolah Pak Jokowi itu sudah kalah, sudah takut kalah duluan. Siapa yang sebenarnya takut? Yang sebenarnya takut adalah pihak mereka, Roy Suryo CS. Dia rajin berteriak ke media setiap hari itu untuk menutupi kesalahannya, untuk menutupi ketakutannya itu secara psikologi seperti itu. Maka dia harus terus memainkan peranannya. Jadi sahabat semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan silakan komentar di bawah biar makin seru kasus ini. Kita nonton saja kelucuan-kelucuan mereka. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.